Hai, balik lagi kali ini sama aku dan kali ini aku mau nge-review Pullman Singapore yang ada di Hill Street dan ini tuh termasuk tergolong hotel terbaru dari Accor yang ada di Singapura gitu ya. Aku di sini sebenarnya bukan mau nge-review secara detail, paling kalau misalkan kalian punya pertanyaan mengenai hotelnya, kalian bisa langsung aja drop pertanyaan di komen box di bawah. Secara overall sih sebenarnya hotelnya ini cukup bagus dan tergolong, masih baru banget. Cuman, aku tuh cukup kecewa sama service yang dikasih oleh Pullman Singapore ini. Jadi aku bakal ceritain pengalaman buruk aku pas aku nginep di sini ya. Jadi aku tuh nyampe di hotelnya tuh cukup pagi memang jam 8-an pagi gitu dan memang aku juga udah request kalau minta untuk early check-in. Cuman pas nyampe hotel itu dikasih tahu kalau misalkan ruangan kamarnya itu belum ada yang ready sama sekali. Jadi dia bilang baru bisa ready tuh jam 10 pagi. Nah, akhirnya kita nungguin dong di lobi hotel dan karena kita juga capek banget direct dari airport itu kan kita langsung ke hotel ya. Jadi kita masih kurang tidur banget nih. Terus, kita sampai jam 10-an tuh ternyata masih belum ready kamarnya dan ternyata dia baru infoin, ternyata tuh jam 10 itu tuh maksudnya tuh housekeeping-nya tuh baru mulai untuk bersihin kamarnya. Jadi kita nunggu lagi sekitar sampai jam setengah 12. Oke, fine, aku tungguin tuh sampai setengah 12-an dan ternyata tiba-tiba kamarnya udah ready. Setelah itu aku kan nungguin suami aku di lobi hotel. Jadi tuh kuncinya tuh udah dikasih ke aku, tapi aku nungguin di lobi nih sekitar 15 menit ada kali karena suami aku pergi ke toilet. Jadi aku nungguin dia buat naik ke kamar, nunggunya tuh di lobi ya. Dan bagasi kita tuh sebenarnya tuh ada di porter di lobi hotel. Jadi tuh, pas kita nyampe-nyampe tuh bagasi kita tuh di-keep sama si porternya itu. Dan di resepsionis, orangnya tuh bilang kalau misalkan bagasi kita nanti akan dikirim ke kamar kita. Oke, aku bilang. Terus pas nyampe kita naik ke atas, ke kamar, tiba-tiba porternya tuh kayak nungguin di koridor, berdiri gitu kan. Dia bilang kalau misalkan kamar aku tuh nomor segini ya, aku bilang, "Iya." Terus tiba-tiba dia bukain pintu kamarnya dan itu dia bukanya pakai kunci dia ya, bukan pakai kunci kamar aku. Jadi dia tuh ternyata punya kunci kamar sendiri untuk buka pintu-pintu kamar customer-nya. Nah, aku kaget dong, "Oh, oke," gitu kan, dan ternyata dia kasih tahu, "Ini kopernya udah di dalam ya," gitu kan. Aku bilang, "Oh, oke, makasih," gitu kan. Dan kita tuh memang sudah siapin uang untuk kasih si porternya ini sebenarnya, bukan kita nggak mau kasih tips ya, jadi kalian wajib tahu nih. Nah terus udah gitu kita masuk ke dalam kamarnya pas dia bukain pintu, dan dia tiba-tiba ikutan masuk dan dia tutup pintunya, terus berdiri di depan ini nih, di depan ini nih, depan pintu kamar mandi. Jadi dia benar-benar berdiri kayak patung, terus nggak ngomong apa-apa. Aku pikir dia ikutan masuk tuh ternyata tuh dia mau jelasin gitu kan tentang fungsi-fungsi dari kamarnya atau apa gitu kan, kayak facilities-nya atau apa gitu. Ternyata nggak, bener-bener diem kayak patung. Terus kita berdua kayak lagi baru masuk kamar, baru taruh-taruh barang backpack aku sama suami aku tuh ya, kita sampai syok, "Lah, ini kok orangnya nggak keluar?" Gitu kan. Maksudnya at least bukannya keluar sih, at least nunggu di depan atau pintu kamarnya tuh jangan sampai ketutup gitu loh. Ini tuh bener-bener dia pintu kamarnya ketutup dan berdiri gitu kan. Kita kayak, aduh, ini mau kasih tips pun kayaknya agak malesin banget, tapi ujung-ujungnya tetap kita kasih gitu kan dan dia akhirnya terima baru keluar. Jadi tuh sebenarnya bukannya kita nggak mau kasih ya teman-teman, cuman ini tuh bener-bener kayak, attitude-nya menurutku sih jelek banget sih dari si porternya itu. Terus yang sangat disayangkan lagi tuh di sini tuh nggak disediain bottle water, tapi dia kasihnya jus kecil ini nih kalau kalian lihat ada di kulkas ini tuh free. Tapi dia memang di sini tuh emang minumnya tuh dari air keran dan ada filternya tulisannya. Cuman kalau kayak suami aku gitu tuh memang agak ribet ya dia. Jadi kita wajib beli bottle water sendiri di supermarket. Jadi kalau teman-teman yang kayak suami aku nih yang agak ribet, kalian wajib banget sih stok botol air sendiri. Sebenarnya fasilitasnya tuh di sini tuh cukup bagus dari area gym itu juga komplit, terus swimming poolnya di sini tuh juga ada 2. Nanti aku bakal kasih lihat ke kalian. Dan swimming poolnya itu tuh yang satu lagi tuh ada di rooftop ya. Jadi pemandangannya tuh bisa langsung lihat ke Marina Bay Sands. Dan sebenarnya tuh oke-oke aja gitu loh, hotelnya juga fine-fine aja. Cuman menurutku sih dari service porternya itu sangat-sangat bikin mood kita tuh jadi jelek gitu loh. Kayak pas nginep jadi ingetnya kok sama si porter ini gitu loh. Padahal nginep di sini itu kan sebenarnya nggak terlalu
murah ya, bisa dibilang sebenarnya ini cukup mahal karena per malamnya itu bisa 3,5 juta sampai 4 jutaan, itu pun juga tergantung seasons ya. Cuman cara service dari customer service-nya itu, dari si porternya itu sih menurutku sih sangat-sangat nggak banget ya untuk nginep di hotel bintang 5 dan dia attitude-nya seperti itu. Pasti aku udah komplain, di Google Review dan aku menulis review bahwa si porternya ini tuh, attitude-nya sangat tidak baik. Jadi, harusnya mereka dari manajemen udah lihat ya sendiri, dan harusnya udah eksekusi. Semoga sih ke depannya bisa lebih baik. Ini bukannya aku merendahkan pekerjaan porter, tapi secara overall aku belum pernah, dianterin koper dan dia seperti itu gitu loh. Maksudnya kita kan juga udah sering nginep di hotel gitu ya, tapi ini pertama kalinya kita nginep di hotel bintang 5 dan si porternya attitude-nya tuh seperti itu. Jadi aku cukup sangat kecewa sih pas nginep di sini. Anyway, hotelnya ini tuh sebenarnya lokasinya cukup strategis. Dia tuh bisa ke line merah, kuning, dan hijau. Jadi, kalian kalau misalkan mau naik MRT itu sebenarnya cukup gampang, terus ada bus station juga tuh sebenarnya cukup deket ya. Jadi, sebenarnya strategis banget sih menurut aku dan ini tuh juga deket ke Raffles City. Kalau kalian tahu Raffles City tuh, shopping center gitu. Jadi, banyak makanan di sana dan di sana tuh juga ada MRT-nya. Nah, ini area rooftopnya dan swimming pool yang ada di rooftop, dia tuh ada minibar gitu juga kalau kalian lihat di ujung. Di sana tuh bisa ngebar-ngebar gitu dan kalau mau klaim apa, free drinks, aku kan karena aku member Accor jadi aku dapat free voucher untuk minuman gitu ya, aku klaimnya itu di sini. Nah, ini pemandangan dari rooftop barnya, cakep banget sih sebenarnya menurutku. Ya aku bukannya nggak rekomen nginep di sini, tapi semoga buat kalian yang mau nginep di sini, semoga servisnya tuh udah improve ya, dan dari segi kamar semuanya sih fasilitas itu semuanya cukup baik. Cuman memang servisnya aja yang kemarin aku alamin tuh kurang baik. Untuk nginep di sini sih sebenarnya kalau paling rekomen tuh kayaknya pas New Year sih, karena emang pemandangannya kan langsung ke MBS ya, jadi pasti cakep banget kalian bisa nonton fireworks-nya tuh juga dari rooftop-nya ini. Cuma memang area rooftop-nya ini tuh nggak terlalu besar. Nah, waktu itu tuh aku check out juga subuh-subuh banget karena emang kita flight-nya subuh pagi, jadi kita butuh check out tuh early banget. Paling segitu aja review kali ini and I'll see you in my next video. Bye-bye!